Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, marilah sambil meniat i'tikaf di masjid kita lanjutkan pengajian kita masih dalam judul iblis dan adabnya. Waruya anna iblis kana ismuhu fi sama'i dunya al-'abid wa fi tsaniyah az-zahid wa fi tsalisah al-'arif wa fi rabi'ah al-wali wa fi khamisah al-taqi wa fi sadisah al-qazil wa fi sabi'ah az-zazil wa fil lawhil mahfudhi iblis. Diriwayatkan bahwa iblis memiliki nama di langit yang bernama Al-Abid. Abid ini ahli ibadah. Dan di langit kedua Az-Zahid, artinya orang yang zuhud, yang mengambil sedikit daripada dunia. Wafis salisah, dan pada langit yang ketiga al-arif, artinya orang yang sangat mengetahui, mengenal Allah. Dan di langit yang keempat al-wali, artinya orang yang sangat dekat dengan Allah. Wafil khamisah, di langit yang kelima at-taqi, orang yang sangat takwa. Wafisa isah, dan di langit yang keenam al-khazin, artinya seluruh ilmu Allah ada pada iblis, hampir seluruh khazin. Kalau kita bilang khazin itu adalah perbendaharaan ilmu. Dan di langit yang ketujuh iblis bernama Azazil. Ini bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa orang Bani Israel. Dalam bahasa Arab Azazil itu kalau nggak salah Abdullah, artinya hamba Allah. Dan di Lauh Mahfuz namanya adalah iblis. Jadi kita lihat di sini, iblis punya 8 nama yang berbeda. Dari 8 nama itu cuma satu yang menunjukkan dia tidak baik. Semua yang nama-nama lain menunjukkan dia sangat baik. Di langit pertama Abid. Abid itu orang yang ahli ibadah. Ribuan tahun dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Zahid ini juga menunjukkan orang yang sangat zuhud, yang sangat tidak membutuhkan kepada sesuatu selain dia hanya mendekatkan diri kepada Allah. Arif, orang yang sangat kenal dengan Allah, artinya langsung dia bisa mengetahui bagaimana Allah. Wali juga seperti itu. At-Taqi, Al-Khazin, Azazil, ini menunjukkan nama-nama yang bagus, menunjukkan bahwa awal mulanya iblis ini adalah merupakan makhluk yang sangat mulia, diciptakan oleh Allah. Tetapi dalam ilmu Allah, dalam Lauh Mahfuz telah tercatat bahwa dia iblis, orang yang akan membangkang kepada Allah. Ini menjadi pelajaran bagi kita para jemaah, bahwa apapun gelar kita sekarang, baik kiai, haji, abu, tengku, abi, abia, walid, walidi, macam-macam,
ini belum menjamin bahwa kita akan berakhir dengan baik. Karena semuanya telah tertulis dalam qadar Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz bagaimana keadaan kita. Maka yang patut bagi kita adalah berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dengan terus mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala sebagaimana iblis yang berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Itulah yang patut yang kita lakukan. Wa huwa ghafilun an aqibati amrihi, dan iblis itu adalah orang yang lupa daripada akibat daripada urusannya. Fa amarahullahu ayyasjuda li Adam, maka Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Faqal atufaddiluhu alayya, apakah engkau lebih mengutamakan atau lebih memuliakan dia, maksudnya Adam, di atasku? Wa ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, padahal aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Apa jawab Allah terhadap protes, sanggahan atau interupsi iblis tersebut? Faqal ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana af'alu ma asya, aku, kata Allah, melakukan apa yang aku kehendaki. Fara'a li nafsihi syarfan fawalla Adam baharahu anfatan wa kabbara wa tasaba qa'iman ila an sajadatil malaikatu muddatal marrah. Maka iblis di saat itu melihat dirinya adalah seorang yang sangat mulia, karena memang dia sudah menjadi pemimpin, pengajar, guru daripada para malaikat sejak sangat lama sebelum Adam diciptakan. Maka dia membelakangi Nabi Adam dalam keadaan menyombongkan diri, membesarkan diri. Dia tetap berdiri, sementara saat itu seluruh para malaikat sudah sujud untuk pertama kali kepada Adam. Di saat seluruh malaikat sudah sujud, dia membelakangi, berdiri, tetap menyombongkan diri, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Falamma rafa'u rusahum, maka manakala para malaikat semua mengangkat kepalanya, karena sujud malaikat kepada Adam adalah hina, tidak seperti sujud kita kepada Allah SWT. Sujud hanya menundukkan kepala. Makna sujud yang berbeda dengan sujud kita. Jadi tidak menghantarkan kepala ke bumi atau ke tempat sujud, karena sujud seperti itu tidak boleh kecuali hanya kepada pencipta Khalik, itu Allah. Jadi hanya menundukkan kepala seperti bening cipta orang pacaran. Bagaimana? Jadi manakala malaikat semuanya sudah mengangkat kepalanya, ra'auhu lam yasjud, mereka menyaksikan, melihat bahwa iblis belum mau sujud. Wahum qad wafaqu lisujudi, sedangkan malaikat semua berdiri untuk melakukan sujud. Sajadu saniyat, kemudian para malaikat sujud untuk kedua kali. Syakiran, sujud itu adalah merupakan rasa syukur mereka. Wa huwa qaimun, padahal iblis tetap berdiri. Yara muqridan anhum ghaira azinin ala tiba. Iblis tetap berdiri, terlihat iblis pada saat itu mu'arfidan, berpaling daripada para malaikat, tidak mau meniru para malaikat atau mengikuti para malaikat untuk sujud. Inilah pembangkangan iblis. Wala nadimun ala imtina, dan dia tidak pernah menyesal karena tidak mau sujud. Inilah pembangkangan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu iblis di sini melihat dirinya lebih mulia. Maka sebenarnya tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang boleh
melihat, merasakan bahwa dirinya lebih mulia daripada yang lain. Karena rahasia Allah tidak pernah diketahui. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat mulia, yang Allah katakan khuluquhul Quran, akhlaknya Quran, innaka la'ala khuluqin azim, engkau sungguh berada pada akhlak yang sangat mulia. Beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah sayyidnya pemimpin anak Adam, tapi tidak merasa fakhar, tidak merasa bangga. Adam, kata Rasulullah, Adam ya, dan seluruh anak cucu Adam nanti di hari kiamat tahta liwai, berada di bawah benderaku, berlindung di bawah benderaku, kata Rasulullah, tapi wala fakhar, tapi aku tidak berbangga. Jadi apa yang patut kita bangga? Di saat rasa bangga masuk ke dalam hati kita, pada saat itu langkah-langkah iblis sudah kita ikuti. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan, tentara-tentaranya iblis. Maka cepat sebelum membesar, sebelum dia menyala dengan besar api kesombongan dan keangkuhan itu, padamkan cepat-cepat dengan beristighfar, dengan berdoa dan melakukan amal saleh, tadarruk kepada Allah, merasa bahwa diri kita yang paling rendahnya hati-hati. Kemudian di saat iblis telah melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah itu, famasakhallahu minas suratil bahiyah fanakasahu kal khinzir. Maka Allah rubah bentuk iblis yang semula bentuknya indah, bagus, baik, kemudian Allah rubah bentuknya menjadi seperti bentuk babi. Jadi iblis bentuk aslinya sekarang adalah seperti bentuk babi. Wa ja'ala rasahu karaksil bair. Kepala iblis dijadikan oleh Allah sebagai seperti kepala unta. Wasadruhu kasimani jamalil kabir. Sedangkan dada iblis seperti punuk unta yang besar. Punuk unta kan ada di punggung unta, seperti itulah dada iblis. Wa wajhuhu bainahuma wajhul qiradah. Wajah iblis seperti wajah qiradah, wajah kera sekarang. Wajahnya seperti wajah kera. Wa ainaihi mashquqataini fi tuli wajhihi, sedangkan matanya terbelah di sepanjang wajahnya. Wasahraihi maftuhataini kakauzil hujam, dan lubang hidung iblis terbuka lebar seperti lubang cerek para hujam, para pelaku hujamah, orang-orang dukun-dukun yang melakukan hujamah. Nah, dulu orang-orang yang membekam hujamah itu punya ceret, yang seperti ceret itulah hidung iblis sekarang. Wa syafataihi kasyafatai thur, sedangkan dua bibir iblis seperti dua bibirnya seperti dua bibir sapi. Wa anyabuhu kharijah ka anyabul khinzir, dan taring-taringnya keluar seperti taring-taring babi. Wa fi lahyatihi sab'u sya'ratin, dan di dagu iblis tumbuh 7 helai rambut. Sampai ngingin dagu kau. Bang, pun lain perkataan. Di dagu iblis tumbuh 7 helai rambut. Wa taradahu minal jannah, dan kemudian Allah usir iblis tersebut dari surga. Bal minas sama, bahkan juga diusir dari langit. Bal minal ardi, bahkan juga diusir dari bumi. Ila jazair, ke jazirah-jazirah yang tidak menentu. Fala yadkhulul arda, maka iblis tidak pernah bisa masuk ke bumi illa khaf
khafiyatan, kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Jadi iblis hanya dawang lima kecuali dengan sembunyi, karena sudah diusir oleh Allah. Wala'anahu Allahu ila yaumiddin, dan Allah laknat iblis hingga hari kiamat. Li'annahu sara minal kafirin, karena iblis telah menjadi makhluk yang kufur kepada Allah. Kemudian wa nadhara kana bahi surah ruba'il ajnahah. Wandur, perhatikanlah. Sebenarnya semula iblis itu bahi surah, bagus bentuknya, cantik, indah bentuknya, memiliki 4 sayap. Kasirul ilmi, kasirul ibadah, memiliki ilmu yang banyak dan juga banyak sekali ibadah, sehingga nama di langit pertama tadi Abid, Al-Abid. Ilmunya banyak, ibadahnya banyak. Tawasul malaikah, sebenarnya iblis semula adalah kebanggaan para malaikat. Jadi malaikat bangga terhadap iblis pertama, karena memang gurunya malaikat. Kebanggaan para malaikat, atau tawisul malaikah, kebanggaan malaikat. Wa a'tamahum sayyidul qurabi, dan membesarkan akan wa a'tamahum, dan pembesar mereka itu para malaikat. Iblis merupakan pembesar malaikat. Sayyidul qurubiyun, pemimpin malaikat qurubiyun, ila khairi dzalik, hingga selain demikian. Falam yughni dzalika anhu syai'an, tetapi kemuliaan yang seperti tadi, memiliki wajah, bentuk tubuh yang sangat baik pada dasarnya, memiliki ilmu yang sangat banyak, memiliki atau melakukan ibadah yang sangat banyak, menjadi kebanggaan malaikat, dihormati oleh para malaikat, pemimpin para malaikat qurubiyun, tapi itu semua lam yughni dzalika anhu syai'an, tidak bisa bermanfaat terhadap iblis. Tidak bisa bermanfaat sedikit pun terhadap iblis. Nah, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya pada demikian ada peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk kita yang menyaksikan, melihat atau mengetahui bagaimana dasarnya iblis. Jadi perlu kita camkan para jamaah bahwa dasarnya iblis bukanlah makhluk yang jahat, bukanlah makhluk yang sangat buruk, adalah makhluk yang sangat mulia di antara makhluk yang lain. Ini yang harus kita camkan. Maka hati-hati dengan kemuliaan yang ada pada diri kita sekarang. Hati-hati dikala kita banyak orang yang mencium tangan kita. Hati-hati dikala banyak pujian yang menuju kita. Jangan sampai dengan pujian, cium tangan, dan penghormatan dari orang-orang sekitar akan menjatuhkan kita ke dalam jurang kehinaan di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena timbul dalam diri kita sikap takabur atau menyombongkan diri, merasa diri lebih mulia. Maka kehidupan ini Allah ciptakan. Kalau Allah memang sayang kepada seorang makhluk, maka Allah ciptakan kehidupan makhluk ini seimbang. Maknanya di saat ada orang yang memuji, Allah ciptakan ada orang yang mencaci atau menghina kita, supaya kita tidak terlalu berbangga diri. Satu pihak, satu sisi kita dianggap baik oleh orang lain, rupanya ada di sisi lain orang yang menganggap kita tidak baik. Pernahkah kita pelajari kenapa Sayyidina Umar di saat naik menjadi khalifah langsung memecat Khalid bin Walid sebagai panglima tentara Islam? Semua orang heran karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Bahkan setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid selalu berhasil dengan kemenangan yang sangat besar. Banyak negara-negara yang mampu ditundukkan oleh Khalid bin Walid menjadi negara Islam. Tapi kenapa Sayyidina Umar langsung memecat? Sayyidina Umar memberikan jawaban
beliau takut nanti orang-orang akan menuhankan menyembah Khalid bin Walid, karena Khalid sudah terlalu dipuji. Di situ ada penyelamatan Sayyidina Umar kepada Khalid agar Khalid tidak menjadi orang yang nanti terlalu sombong. Juga ada penyelamatan kepada akidah umat agar Khalid tidak dijadikan sebagai Tuhan oleh umat, sebagaimana Isa sudah dijadikan sebagai Tuhan oleh umat. Nah, tajam sekali pemikiran Sayyidina Umar. Maka kita butuh keseimbangan itu. Butuh orang yang memuji, butuh orang yang mengkritik atau bahkan orang yang mencaci, agar kehidupan kita tetap berada pada rel kebenaran. Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu jatuh menjadi rendah. Yang duduk. Maka jangan benci kepada orang yang mencela. Sebenarnya itu adalah penyeimbang dalam kehidupan kita. Dan jangan juga terlalu bangga dengan orang yang memuji. Jangan, bersikaplah biasa saja. Wafil asar, terdapat dalam sebuah asar, lama makara iblis pada Jibril wa Mikail. Manakala iblis telah melakukan makar, tipu daya seperti tadi, maka dua orang malaikat yaitu Jibril dan Mikail menangis. Faqalallahu lahuma, maka Allah berfirman bagi keduanya, ma yabkikuma, apa yang membuat kalian berdua menangis, kata Allah. Qala, keduanya menjawab, Rabbana ma amanna makraka. Ya Tuhan kami tidak merasa aman terhadap tipu dayamu. Faqal, maka Allah Ta'ala berfirman, hakata una la ta'manna makri. Seperti itulah kalian harus, kata Allah, seperti itulah sebenarnya kalian harus menjadi orang-orang yang tidak pernah merasa aman dari tipu daya. Berarti kita juga harus seperti itu. Jibril Mikail saja di saat menyaksikan syaitan iblis yang merupakan makhluk terbaik saat itu bermakar kepada Allah, melakukan tipu daya kepada Allah, menangis. Seharusnya kita yang tidak punya derajat apa-apa di sisi Allah harus lebih hati-hati, harus lebih waspada agar kita tidak terkena tipu daya seperti iblis. Jangan pernah merasa aman dari makar Allah, dari tipu daya Allah. Boleh jadi Allah berikan kemuliaan saat sekarang ini kepada kita. Boleh jadi Allah berikan kedudukan kepada kita. Boleh jadi Allah berikan pangkat kepada kita semua di saat ini. Sebenarnya itu bukanlah sebagai rahmat dari Allah. Kadang-kadang itu adalah sebagai hanya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin campakkan kita nanti di saat berakhir kepada jurang kehinaan. Nyo bahasa Aceh pun kadang dulu oleh Allah. Guna ilham tiga oleh Allah hanya bala tu dah. Kalau kita melihat orang susah, kita senang, jangan berbangga. Kalau kita melihat orang sakit, kita sehat, jangan terlalu berbangga. Melihat orang miskin, kita kaya, jangan terlalu berbangga. Karena apa yang Allah berikan sekarang ini karena adalah merupakan istidraj kita. Bukan sebagai rahmat, itu yang kita lakukan. Maka jangan pernah merasa aman dari Allah Ta'ala. Sudah kita bahas kemarin beberapa minggu yang lalu bahwa Allah tidak memberikan pada suatu hati itu dua rasa aman. Kalau kita merasa aman dari Allah di dunia, maka akan Allah buat kita takut nanti di akhirat dengan azabnya. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa takut kepada Allah di dunia dengan terus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan ciptakan rasa aman kepada kita nanti di akhirat dengan Allah jauhkan kita daripada siksanya dan Allah tempatkan kita dalam nikmatnya. Waruya anna iblis qala, diriwayatkan bahwa iblis berkata, ya Rabbi, akhrajtani minal jannah li ajli Adam. Hai Tuhanku, Engkau telah mengeluarkan aku dari surga karena Adam. Wa ana la aqdaru alaihi, dan aku tidak punya kuasa kemampuan apa-apa untuk menyesatkan Adam alaihi. Illa bi taslitika, kecuali dengan bantuanmu atau dengan kekuasaanmu.
Qal, Allah berfirman, anta musallitun alaihi ay ala auladihi biismatil anbiya anhu. Engkau, kata Allah, memberikan kemampuan untuk menyesatkannya. Menurut pengarang kitab ini, maksud di sini bukan Nabi Adam, bukan Nabi, tapi Allah berikan kemampuan kepada iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam. Kenapa bukan Adam? Karena para anbiya diselamatkan oleh Allah, dijamin oleh Allah tidak akan sesat, sudah dipelihara oleh Allah. Sedangkan kita tidak ada jaminan pelihara, maka Allah berikan kekuasaan kepada iblis untuk menyesatkan anak Adam. Tapi iblis tidak terima. Iblis malah berkata, zidni, tambah lagi ya Allah, tidak cukup hanya engkau berikan kemampuan untuk menyesatkan. Allah berkata, la yuladu lahu waladun, tidak dilahirkan bagi Adam anak, termasuk kita sekarang ini sebagai anak Adam, illa waladun laka mislu, kecuali engkau pun akan memiliki anak sama seperti Adam. Jadi diseimbangkan oleh Allah. Kalau Nabi Adam melahirkan anak, iblis pun Allah berikan anak sama seperti anak Adam. Iblis berkata, zidni, tambah lagi untukku ya Allah. Allah berfirman, suduru masakinun laka tajri laka fiha majrad dam. Suduru masakinun laka, dada mereka, dada kita manusia menjadi tempat tinggal bagi iblis. Yang iblis akan berjalan di dalam dada kita, majrad dam, dalam perjalanan darah. Jadi dalam tempat berjalan darah, disitulah iblis berjalan. Maka dalam pembahasan bab siam atau pengendalian nafsu, kita diperintahkan untuk sedikit makan. Kenapa untuk sedikit? Kita harus sedikit makan. Karena dengan sedikit makan, peredaran darah menjadi sempit, sehingga menyempitkan ruang gerak iblis. Jadi dengan berpuasa, dengan menahan lapar, itu kita sudah melakukan penyekatan, sehingga iblis tidak bisa lagi bergerak dengan bebas. Karena sekat, halumade iblis nyokap itu karena sekat. Iblis berkata, zidni, tambah lagi untukku. Allah berfirman, ajlib alaihim bi khaylika wa rijlika, ay asta'in alaihim bi aqwanika min rakibin wa mashin. Kata Allah, ajlib alaihim, kerahkan untuk mereka, maksudnya untuk memerangi anak Adam, bi khaylika wa rijlika, dengan tentaramu yang berkuda dan tentaramu yang berjalan kaki. Artinya, mintalah bantuan terhadap mereka dengan anggota atau pasukan-pasukanmu, mulai dari yang berjalan kaki, berkendaraan dan berjalan kaki. Wasyarikhum fil amwal, dan bersekutulah kepada mereka terhadap mereka anak Adam fil amwal, dalam harta. Apa maknanya bersekutu dalam harta? Ayyahmiluhum ala kasbiha, artinya dorong mereka itu untuk terus berusaha mendapatkan harta. Wasarfuha fil haram, dorong mereka itu untuk menggunakan harta kepada yang haram. Itulah syarikhum fil amwal. Jadi iblis menyekutui kita, bersekutu, berserikat dengan kita di dalam harta, yaitu mendorong kita untuk terus bersemangat untuk mencari harta, sehingga lupa kepada akhirat. Setelah harta ada, iblis dorong kita untuk gunakan kepada jalan haram. Amru kita menggunakan kepada jalan yang halal. Wal aulad, dan bersekutulah terhadap mereka aulad, pada anak-anak. Artinya apa? Bil hassi ala tawassuli ilaihim bisababil haram kal wata' fil haid, yaitu dengan membangkitkan kepada mereka itu cara memperoleh anak dengan sebab yang haram. Bagaimana memperoleh anak dengan sebab yang haram? Dengan melakukan wata' pada masa haid. Hukum wata' wanita pada masa haid haram. Jadi iblis membisikkan pada kita untuk tidak tahan, agar kita tetap mewata', melakukan hubungan tubuh dalam keadaan istri kita berhaid dan keadaan-keadaan yang lain. Ini adalah cara memperoleh anak dengan cara yang haram. Wa isyraku fihim bitasmihim binahwil abdil uzza,
dan menyekutui pada mereka itu anak Adam dengan menamakan mereka itu dengan seumpama Abdul Uzza. Iblis juga bersekutu kepada kita. Di saat kita memiliki anak, kita menamai anak-anak kita dengan nama-nama yang haram. Dalam kitab ini dicontohkan Abdul Uzza, hamba Uzza. Uzza itu nama berhala, berarti hamba berhala. Kita memberi nama anak dengan nama-nama yang haram, bukan mengidafahkan kalimat abdu kepada salah satu asmaul husna Allah, tapi mengidafahkan kalimat abdu kepada nama makhluk. Misalnya yang lain yang haram, Abdul Ali, hamba Ali yang haram, atau Abdul Muhammad haram. Kata begininya ugatkan Muhammad, Abdul Muhammad berarti hamba Muhammad, bukan hamba Allah, itu haram hukumnya. Jadi hati-hati memberi nama anak, karena ada pengaruh iblis. Tanyalah kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang mengetahui, yang paham, jika kita tidak tahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa tadlil bihamdi ala adyanil bil batilah, dan sesatkan mereka dengan mendorong mereka kepada agama-agama yang sesat, yang batil. Wa harfid damimah, dan dengan mendorong mereka kepada pekerjaan-pekerjaan yang tercela. Jadi kita asal menghasilkan uang, kalaupun itu pekerjaan yang tidak baik, kita ambil. Ini adalah dorongan iblis, cara iblis menyesatkan kita. Kemudian wa ta'khirit taubah bitulil amal, dan juga iblis akan bersekutu kepada kita, membuat kita mengakhirkan taubat, tidak mempercepat taubat. Alah nanti aja kita taubat. Bagaimana iblis membuat kita tidak cepat bertaubat? Yaitu ditulil amal, dengan dibuat kita menjadi orang yang panjang tangan, banyak kali kita pikir lihat mudah-mudahan mati ini, wawai dah taubat, wawai dah bayang mantau muda kun leu jamun pajan tidak pakai ilayang nyokon dengan angin. Tidak tahu kita bahwa angin itu bisa berhenti tiba-tiba karena kehendak Allah. Sedang angin-angin bertiup dengan bagusnya, tiba-tiba turun hujan, maka layang-layang pun jatuh ke tanah. Itulah hati-hati, jangan sampai iblis menipu kita dengan banyak angan-angan. Wa hadza an tariqit tahdid fa malu ma syi'tum, dan ini daripada tarik menakutkan. Fa'malu ma syi'tum, kata Allah, maka lakukan apa yang kalian kehendaki. Maksudnya Allah perintahkan kepada iblis untuk melakukan apapun bentuk tipu daya kepada manusia. Rupanya permintaan iblis kepada Allah untuk mampu menguasai manusia, anak-anak Adam, diketahui oleh Nabi Adam. Faqala Adam, maka Adam pun meminta kepada Allah, ya Rabbi, qad salatahu alayya, engkau telah memberi kekuasaan kepada iblis terhadapku. Fala amtani'u anhu illa bika, maka aku tidak akan bisa selamat dari iblis kecuali denganmu. Qal, Allah berfirman, la yuladu laka waladun illa wukiltu bihi man yahfazahu minal malaikah. Hai Adam, tidak aku lahirkan kepadamu seorang anak pun kecuali kukirimkan seorang malaikat untuk memeliharanya. Jadi kita punya seorang malaikat yang memelihara. Qal, Adam berkata, zidni, tambah lagi ya Allah. Qal, al-hasanatu bi asyri amsalihah, aku berikan, kata Allah, pahala satu kebaikan engkau lakukan dan anak cucumu 10 balas kita. Kamu dah puput tipluk kepada Allah. Qal, Adam berkata, zidni, tambah lagi ya Allah. Qala, Allah berfirman, la anzi'u minhum taubah ma damat arwahuhum fi abdanihim. Aku tidak mencabut dari mereka itu arwah selama ruh mereka masih ada di dalam tubuh. Maknanya Allah berikan kesempatan. Walaupun bagaimanapun kita telah disesatkan oleh iblis, tapi Allah biarkan kita, Allah berikan kita kesempatan. Kalau kita mau bertobat, Allah terima selama ruh masih ada dalam badan.
Adam berkata, zidni, tambah lagi ya Allah. Qala, Allah berfirman, aghfiru lahum wa la ubali. Aku akan ampuni mereka dan aku tidak peduli, kata Allah. Bagaimanapun mereka sesat akan aku ampuni. Tapi hati-hati, orang-orang yang mendapat ampunan ini adalah orang yang terus senantiasa mengharap rahmat Allah. Karena ada orang yang tidak pernah melakukan kebaikan, tapi diampuni oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, karena dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian Adam mengatakan lagi, iktafaitu, sudah cukup ya Allah, atau sudah memadai ya Allah. Faqala iblis, maka iblis berkata, ya Rabbi, ja'alta fi bani Adam rusul, wahai Tuhanku, engkau jadikan pada keturunan Adam para rasul. Wa anzalta alaihimul kitab, kutub, dan engkau telah turunkan untuk mereka kitab-kitab. Fama rusuli, maka apa rasulku? Iblis cemburu, dia juga minta rasul. Kan Allah berkata, kahanun, rasul atau rasul-rasulmu adalah kahan. Apa itu kahan? Para dukun. Yang dukun-dukun, rasul iblis. Kan fama kutubi, iblis berkata, apa kitab-kitabku? Kan al-wasmu, kitab-kitabmu adalah wasmu. Wasmu, tatu-tatu. Jadi tatu-tatu itu kitab iblis. Kenapa dalam Islam tatu tidak dibolehkan? Dan kalau orang masuk Islam, tatu itu seharus dihapus kalau mampu. Karena itu adalah kitab-kitab iblis. Kemudian qal fama hadisi, apa hadisku? Karena orang Islam punya hadis. Iblis juga berkata, apa hadisku? Qal al-kidbu, hadismu kata Allah adalah dusta. Jadi kebohongan itu adalah hadis iblis. Qal fama Qur'ani, apa Qur'anku? Kata iblis. Qal asyikru, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu. Nyan adalah merupakan Quran iblis. Qal fama mu'adhdhini, iblis berkata, siapa mu'adhdhinku? Orang yang memandangkan azan. Qal, Allah mengatakan, al-muzammar, orang yang meniup seruling. Nyan urung yuk seruling. Nyan mu'adhdhin iblis. Qal, Allah, iblis berkata, fama masjidi, apa masjidku? Qal aswaq, pasar. Jadi masjid iblis pasar, yang kafe-kafe, warung-warung kopi, yang masjid iblis. Nah, tangi kau yang galak tu masjid iblis dengan masjid Allah. Qal fama baiti, apa rumahku? Qal al-himam, kamar mandi. Nah, kamar mandi rumah iblis. Maka jangan lama-lama di kamar mandi aja secukupnya lalu keluar. Qal fama ta'ami, apa makananku? Qal alladzi lam yudhkar alaihi ismi. Makananmu adalah sesuatu yang tidak disebut namaku di atasnya, kata Allah. Jadi kalau kita makan, kita tidak baca bismillah, itu jadi makanan iblis. Qal fama syarabi, iblis berkata, apa minumanku? Qala as-sukra, minuman memabukkan, tua, bir dan sebagainya, itu minuman iblis. Qal fama masayani, apa perangkapku? Qal an-nisa, wanita, kata Allah. Jadi wanita adalah perangkap iblis. Maka berhati-hatilah terhadap apa yang telah kita sebutkan tadi, agar kita jangan terjatuh dalam tipu daya iblis. Intinya tetap takutlah kepada Allah Ta'ala, tetapi jangan lupa selalu berbaik sangka kepada Allah dengan terus mengharapkan rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam.